Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Anggota kelompok kami ada Maharani Aprilia Putri, Rahimia Suciwidati, Raisa Hana Adara, Talita Nazifa Aswa, Trianisa Nawangsari, dan Yumna Izati. Materi yang ingin kami presentasikan ada dua, yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal dan manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis menurut Mustaji. Mustaji memberi definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contoh-contoh kemampuan berpikir kritis adalah yang pertama, membanding dan membedakan. Yang kedua, membuat kategori. Yang kelima, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan. Yang keempat, menerangkan sebab. Yang kelima, membuat sekuen atau urutan. Yang keenam, menentukan sumber yang dipercayai. Yang ketujuh, membuat ramalan. Membuat ramalan ini maksudnya membuat prediksi tentang sebuah masalah dan memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Lalu ada orang cerdas menurut Nabi. Ciri-ciri orang cerdas menurut Nabi adalah berpikiran jauh ke masa depan di akhirat, selalu mengingat kematian, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketakwaan, berpikir sebelum bertindak. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir cerdas sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Orang cerdas memikirkan dan mempersiapkan kematian, seakan-akan ia meninggal pada esok hari. Karena itu, mereka bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ketika kematian disebutkan, mereka terdiam seakan-akan mereka sedang menghadapinya. Mereka mengeluhkan betapa kurangnya persiapan untuk berjumpa dengan kematian. Dengan begitu, orang cerdas yang macam ini akan terus berada di jalannya. Sekali saja ia melanggar aturan Allah, ia akan teringat kembali akan bayang-bayang kematian yang siap menjemputnya. Sebab itulah ia tidak terlalu sering berada dalam puncak kebahagiaan. Sebab yang sering diingatnya adalah kematian. Selanjutnya, hadis riwayat At-Tirmizi tentang orang cerdas dan orang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa jizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Artinya, dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Intisarinya adalah orang cerdas itu merupakan orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak hanya sampai permasalahan duniawi saja, tapi juga sampai kehidupan yang abadi yang ada di akhirat. Mereka paham bahwa kehidupan dunia itu bisa saja berakhir. Berakhir kapan saja. Sehingga mereka akan selalu menyegerakan kebaikan, amal soleh. Maka dari itu, semua manusia harus mempunyai keimanan kepada kehidupan akhirat. Orang yang tidak beriman kepada kehidupan setelah kematian dapat dikatakan orang bodoh atau jahil, karena pandangan mereka hanya sebatas pada dunia saja. Bangsa Arab sebelum adanya agama Islam dikatakan jahiliyah, yang dalam bahasa Arab artinya kebodohan. Mereka dikatakan seperti itu bukan karena mereka tidak bisa baca dan tulis, tapi melainkan
kelakuan mereka yang menyeratkan kebodohan, seperti menyembah berhala, melakukan kejahatan, dan lain-lain. Kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan di dunia yang dapat direkayasa dengan mudah oleh manusia itu sendiri. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang bersifat mutlak dan tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang seperti ini juga disebut orang lemah karena tidak mampu melawan hawa nafsu mereka sendiri. Selanjutnya kita akan bahas lagi hadis riwayat At-Tirmizi tentang kesegeraan dalam beramal soleh. Bacaannya, Mu'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tangtaziruna illa faqram musiya au ginam mutagiya au maradam mufsida au haramam mufannada au mautam mujhiza awit dajjal fasyarru ibi yuntazur awis sa'ata was sa'atu adha wa amar. Yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat terbesar bencananya serta yang terpahit diterimanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi untuk intisari dari hadis tadi itu adalah Rasulullah itu mengingatkan umat manusia, umat muslim khususnya untuk selalu bersegera dalam beribadah, dalam melakukan kebajikan. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, Rasulullah juga menyebutkan 7 macam peristiwa buruk untuk menyadarkan Allah, karena kita terlalu sibuk untuk mencari harta kekayaan di dunia, kita sampai lupa untuk ibaratnya menabung untuk akhirat nanti. Yang kedua ada kekayaan yang menyebabkan kesombongan. Karena manusia terkadang suka berpikir bahwa kekayaan yang diterimanya itu berasal dari kerja keras dia sendiri, bukan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sakit yang menghilangkan ketampanan atau kehidupan seseorang atau bahkan hingga menyebabkan cacat. Yang keempat, masa tua yang menyebabkan kelemahan atau bahkan membuat seseorang sampai tidak berdaya. Habis itu ada kematian yang cepat karena umur yang dimiliki seorang itu dianggap tidak bermanfaat di dunia. Setelah itu ada kedatangan Dajjal di bumi. Dajjal ini dianggap sebagai makhluk terburuk di dunia karena akan menjadi fitnah bagi umat manusia. Dan terakhir adalah datangnya hari kiamat. Jadi 7 peristiwa buruk inilah yang disebut Rasulullah untuk mengingatkan umat manusia untuk selalu pada akhirat. Berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW. Berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah adalah mengumpulkan bekal amal saleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian. Karena dunia merupakan tempat menanam dan akhirat memetik hasilnya. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, maka jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal saleh. Gambaran sukses di akhirat, pertemuan dengan Rabiul Izzati, mendapatkan ampunan akan kesalahan, terbebas dari api neraka, tinggal di surga dengan keindahannya. Selanjutnya ada hadis yang menggambarkan tentang kesuksesan di akhirat, yaitu ada surat Ar-Rahman ayat 19-22 dan surat Al-Furqan ayat 53. Surat Ar-Rahman ayat 19-22 itu bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yang artinya dia membiarkan 2 lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak melampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Selanjutnya ada surat Al-Furqan ayat 53 yang bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza asbun furatau wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhau wa hijram mahjura, yang artinya dia adalah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia dijadikan antara kedua dinding dan batas yang menghalangi. Penjelasannya yaitu, sejumlah ahli menemukan laut dua warna yang tak pernah bercampur, terletak di Selat Gibraltar. Inilah yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Kedua laut itu dibatasi oleh dinding pemisah. Adanya lapisan air pembatas yang memisahkan antara lautan yang berbeda-beda dan juga berfungsi untuk memelihara karakteristik khas setiap lautan dalam hal kadar berat jenis, kadar garam, biota laut, suhu, dan kemampuan melarutkan oksigen. Selanjutnya adalah manfaat dari berpikir kritis. Manfaat dari berpikir kritis yang pertama itu adalah kita dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, kita dapat menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala alam dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain yang telah diberikan Allah. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Dan yang terakhir, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya adalah manfaat dari berperilaku mulia. Yang pertama itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Yang ketiga, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan ihsan. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah. Selanjutnya, membaca dan menganalisis gejala alam. Kemudian, senantiasa berpikir jauh ke depan dan semakin termotivasi untuk menjadi orang yang lebih visioner. Yang kedelapan, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.